Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi semester 3. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan dan mempraktekkan tentang topik 7 yaitu uji normalitas. Nah, uji SPSS untuk data primer itu sebanyak ini, dan ini itu harus berurutan. Jadi kalau misalkan emang mau menguji kualitas data, kita juga harus mempelajari statistik deskriptif. Begitupun kalau misalkan ingin menguji asumsi klasik, kita berarti harus uji kualitas data juga, sampai ke uji koefisien determinasi. Nah, ini tuh harus berurutan. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik ada 3, yaitu uji normalitas, ada grafik histogram, grafik normal probability plot, ada uji one sample Kolmogorov-Smirnov atau uji one sample KS. Nah, ini adalah uji yang akan kita lakukan hari ini. Selanjutnya, di uji asumsi klasik ini juga ada uji multikolonialitas dan ada uji heteroskedastisitas. Nah, ini nanti di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Uji normalitas menurut Ghazali 2018.2161. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid. Untuk jumlah sampel kecil, ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik, salah satunya itu ada grafik histogram. Nah, ini adalah salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Note atau catatan, namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis diagonal dan plotting data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Selanjutnya untuk grafik normal probability plot. Metode ini adalah metode yang paling handal dengan melihat grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual yang akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Lalu ada analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji ini merupakan uji normalitas umum yang digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji ini dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujian ini Untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas dari KSZ statistik, yang dimana jika nilai sigma kurang dari 0,5, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal, dan jika nilai sigma lebih dari 0,5, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Oke, kita langsung ke SPSS-nya. Yang pertama, kita import data. File of tipenya kita ganti dulu. Pilih data kuesioner primer. Klik OK. Nah, ini udah ada. Ini desimalnya kita ganti dulu menjadi 0. Biar nanti angkanya bulat.
Udah, habis itu ini untuk nama kita hapus aja. Nah, untuk gender kita kasih value atau label bahwa laki-laki adalah 1, perempuan adalah 2. Klik OK. Habis itu tipenya kita ganti menjadi numerik. Ini. Selanjutnya untuk yang ini juga, untuk yang kelas akuntansi A, akuntansi sebentar, maaf, akuntansi A1, akuntansi B2, akuntansi C3. Pokoknya juga kita ganti jadi numerik. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat total dari variabel-variabel yang ada di sini. Di sini itu ada 3 variabel, terdiri dari variabel X1, X2, dan variabel Y. Caranya kita klik transforms, kita klik compute variable, target variabelnya kita tulis total B. Di sini nggak usah dikasih spasi, nanti datanya tidak akan ke detect. Gitu. Kita pilih function and special variables-nya itu sum, kita tarik ke atas. Nah ini kita hapus. Kita masukin B01. Ini emang harus satu-satu. B03, B04, B05, dan B06. Lalu kita klik OK. Nah, sini udah muncul. Selanjutnya untuk total M. Kita hapus. Kita pilih sum juga. Sama seperti tadi caranya. Nah, kita klik OK. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu total W. Kita pilih sum. Cara seperti tadi. Nah, kita klik OK. Udah ada datanya. Nah, ini kita ganti scale dulu semua. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Yang pertama itu kita ingin menguji analisis grafik. Yang tadi itu terdiri dari grafik histogram dan grafik normal probability plot. Caranya itu yang pertama klik analyze. Kita pilih regression. Kita pilih linear. Nah, di dependent ini kita pilih, maaf sebelumnya,
kita beri label dulu. Ini kemandirian belajar, motivasi. Bentar ya. Motivasi berprestasi. Ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, oke, sekarang baru kita bisa untuk melakukan pengujian. Yang pertama, kita klik Analyze, kita pilih Regression, kita pilih Linear. Nah, di dependent ini, kita masukin variabel Y, yaitu prestasi praktikum. Di independent, kita masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Di statistik ini, kita biarin. Di plots, kita pilih dan kita checklist standarnya residual plots-nya itu histogram dan normal probability plot, karena kita akan menguji grafik histogram dan grafik normal probability plot. Kita klik continue. Nah, di save kita pilih yang di residuals-nya ini unstandard. Habis itu kita klik continue. Habis itu kita klik OK. Nah, ini hasil output-nya. Bentar lagi proses. Ini hasilnya udah keluar. Selanjutnya kita mau menguji one sample KS. Caranya kita klik Analyze, kita pilih non-parametric test, kita pilih legacy dialog, baru kita pilih one sample KS. Di test variables ini kita pilih unstandard residuals ke test variable list. Nah, test distribution-nya ini normal ya, karena kita mau menguji data tersebut itu normal atau tidak. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya udah keluar. Selanjutnya kita akan menginterpretasi hasil output ini. Nah, dari hasil analisis grafik untuk histogram, untuk grafik histogram, kita bisa lihat bahwa garis-garis ini itu melengkung, ya, sempurna, di mana garis ini menutupi diagram-diagram batang yang ada di grafik ini. Yang berarti tandanya bisa dikatakan normal tuh jika diagram batang sudah masuk ke black line semua nih. Ini kan sudah masuk semua ya. Terus berbentuk juga sempurna gitu. Nah, selanjutnya untuk normal p-plot itu kita balik ke sini ke PPT-nya. Nah, untuk normal probability plot, jika distribusi data normal, maka garis akan mengikuti garis diagonalnya. Garis data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, kita lihat di sini bahwa garis ini adalah garis data sesungguhnya, dia mengikuti garis normal. Dan ininya tuh saling berdekatan gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa data tersebut adalah normal. Nah, di grafik normal probability ini merupakan metode yang paling handal dari metode grafik histogram gitu. Nah, tuh kalau misalkan grafik histogram itu adalah cara yang termudah gitu. Kalau misalkan grafik normal probability itu cara yang paling handal gitu. Berarti kedua data tersebut normal. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, makanya kita menguji one sample KS gitu. Nah, ini ada hasil outputnya. Kita balik dulu ke PPT-nya.
Nah, untuk analisis statistik ada uji one sample KS, yang dimana pengujiannya jika nilai seek to tell kurang dari 0,05 maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Namun, jika nilai seek to tell lebih dari 0,05 maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Kita lihat di sini nilai seek to tell-nya itu adalah 0,74 yang berarti data ini pun normal gitu ya. Yang lebih dari 0,05 berarti datanya normal karena di sini adalah 0,07 yang berarti lebih dari 0,05 seperti itu. Nah, gimana sih untuk data yang tidak normal itu berbentuk kayak gimana? Nah, ini dia adalah jenis-jenis grafik histogram yang dimana data tersebut tidak normal. Yang contohnya ini lebih melengkung ke kiri, terus ini yang substantial positive sweetness, ini dia lebih lancip dan ke kiri banget gitu. Yang server positive sweetness, dia ini ke bawah, melengkungnya ke bawah dan ke kanan gitu. Dan moderate negative sweetness, dia ke kanan, condong ke kanan dan bentuknya tuh kayak nggak sempurna gitu. Nah, kalau yang substantial negative sweetness, dia lancipnya tuh ke kanan, dan kalau server negative sweetness, dia melengkung ke bawah ke arah kiri gitu. Karena kalau misalkan yang normal itu seperti yang tadi hasil output kita gitu. Seperti ini. Diagram batangnya itu mengikuti backline atau tertutupi oleh backline gitu. Nah, terus untuk data yang tidak normal untuk grafik histogram, nih kayak gini nih, contoh lebih jelasnya ya. Nah, ini tuh yang normal, karena ini diagram batangnya sudah masuk ke backline semua. Sedangkan kalau yang ini, yang ininya nggak masuk, terus yang ini juga ininya nggak masuk. Jadi yang sempurna itu yang ini, gitu. Selanjutnya, untuk grafik normal probability plot, yang ini itu tandanya data tersebut tidak normal. Kenapa? Karena data sesungguhnya ini, yang responden ini, itu tuh nggak mengikuti garis diagonal dan terputus-putus gitu tuh. Ini menjauhi garis diagonal banget gitu. Nah, apalagi yang ini gitu. Ini sangat-sangat menjauhi dari garis diagonal dan bentuknya juga nggak beraturan. Kalau misalkan yang normal itu seperti yang di hasil output kita tadi. Nah, ini tuh mengikuti garis diagonal tuh, gitu. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.